Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya Rafeifa Ashila Ramdan. Dan saya Echa Delia Ipanka. Dan saya Yang Mardina Setiawati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Echa Delia Ipanka. Implementasi nilai demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi di masa kolonial. Di masa kolonial, para pejuang sebelum masa kebangkitan nasional mendapat dukungan dari rakyat untuk memperjuangkan kepentingan bersama, yaitu mengusir penjajahan yang telah merugikan kehidupan mereka. Artinya, rakyat dalam suatu daerah atau wilayah mempercayakan kepada para pejuang, umumnya adalah seorang raja, pangeran, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, untuk menjalankan aspirasinya dalam rangka mencapai derajat kehidupan yang bebas lepas dari penjajahan kolonial. Yang kedua, demokrasi parlementer atau liberal. Pemilu pertama nasional ini dinilai berbagai kalangan sebagai proses politik yang mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta mencerminkan pluralisme dan representativeness. Kebobrokan demokratis liberal yang sedang diterapkan dalam penilaian Soekarno merupakan penyebab utama kekisruhan politik. Maka Soekarno menyatakan demokrasi parlementer tidak dapat digunakan untuk revolusi. Parlementer demokratis is not good for revolution. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal 5 tahun berikutnya. 1960 dikarenakan pada 5 Juli 1959 dikeluarkan Dektris Presiden yang membubarkan konstitut dan pernyataan kembali ke UUD 1945. 3. Demokrasi terpimpin. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberal diganti dengan demokrasi terpimpin. UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat ada demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan tradisi dan filsafat hidup masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab, berdasarkan moral dan pemikiran sehat, berlandaskan pada ideologi tunggal, yaitu ideologi Pancasila. 5. Demokrasi di era reformasi. Beberapa kemajuan penting dalam arsitektur demokrasi yang dilakukan pemerintahan Habibie. Yang pertama, adanya kebebasan pers. Yang kedua, pembebasan para tahanan politik. Yang ketiga, kebebasan pendirian partai politik. Selanjutnya ada kebijakan desentralisasi, amandemen konstitusi, pencabutan beberapa UU politik yang represif dan tidak demokratis. Yang terakhir ada netralitas birokrasi dan militer dari politik praktis. Lalu ada dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan NKRI, semua konstitusi yang pernah menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya yang pertama dalam UUD 1945 sebelum amandemen pasal 1 ayat 2, lalu ada dalam UUD 1995 setelah amandemen pasal 1 ayat 2, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1,
Selanjutnya ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat ayat 2, dan terakhir ada dalam UUD 1950 ayat 1 dan 2. Konsep demokrasi di Indonesia merupakan wujud dari rasa kebersamaan rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinamikanya sangat dipengaruhi oleh kehendak dari pemahaman, pernyataan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, implementasi nilai kesamaan derajat. Sikap positif terhadap nilai kesamaan derajat terdapat arti menjunjung tinggi. Sikap positif ini ada 8. Yang pertama, kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, perlakuan yang sama atas kebebasan berserikat, berpendapat, dan berpolitik. Yang keempat, hak yang sama dalam menjalankan kebebasan memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kelima, hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara. Yang keenam, hak yang sama mendapatkan pengajaran. Yang ketujuh, kemerdekaan dan martabat yang sama sebagai manusia. Dan yang kedelapan, hak dan kebebasan yang sama tanpa terkecuali. Sikap positif ini dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk menjamin kesamaan derajat bagi setiap warga negara Indonesia. Jaminan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif terhadap nilai kesamaan derajat bukan berarti sikap yang penurut, akan tetapi sikap positif ini harus kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip asas dan tujuan yang disepakati bersama. Penerapan nilai kesamaan derajat dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Sikap positif ini perlu dibuktikan dengan tindakan nyata dalam mengamalkan nilai-nilai kesamaan derajat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai kesamaan derajat harus diwujudkan menjadi kenyataan hidup dalam bidang apapun serta dimanapun. Terdapat beberapa sikap dan perilaku positif terhadap nilai kesamaan derajat dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Misalnya, kesamaan hak dan kewajiban antara ayah dan ibu dalam mendidik anak. Tidak membeda-bedakan anak perempuan dan laki-laki dan sebagainya. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Menghormati, melaksanakan ibadah kepada pemeluk agama lain. Yang ketiga, di lingkungan sekolah atau pendidikan. Pada lingkungan sekolah atau pendidikan, tidak membedakan perempuan dan laki-laki dalam pelayanan pendidikan. Dan yang keempat, di lingkungan kehidupan bernegara. Negara menjamin persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam membela negara. Selanjutnya, implementasi nilai ketaatan hukum. Masalah penegakan hukum, rule of law, di Indonesia merupakan masalah yang kompleks serta multifaktor. Penegakan hukum tentunya bermuara pada tercapainya tujuan-tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga variabel tersebut seringkali saling bertabrakan satu terhadap yang lainnya. Dari segi pelaksanaan hukum atau law enforcement, dapat dikatakan tidak ada ketegasan jika dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum. Terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diusut oleh badan hukum. Jika ada, maka selalu dihubungkan atau dibandingkan dengan tempat-tempat lain atau keadaan sebelumnya yang lebih buruk. Jadi bukan semata-mata hendak memberitahukan yang hukum, tetapi yang menjadi ukuran adalah yang tidak dihukum atau outrage. Yang pertama, rendahnya nilai ketaatan hukum. Dinilai dari segi hukum, maka makin banyaknya pemberitaan tentang pelanggaran hukum.
kejahatan atau kebatilan, berarti kesadaran, dan makin banyak terjadinya outrage. Dengan makin banyaknya pelanggaran hukum dan makin berkurangnya toleransi dari sikap berhati-hati di dalam masyarakat, penyalahgunaan hak dan sebagainya dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun. Yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah juga. Sistem pendidikan kita kiranya kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka penurunannya kesadaran adalah masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingannya. Menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan kewajiban untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuannya serta fungsinya dalam pembangunan. Yang kedua ada membangun kesadaran hukum. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar, tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewing dan Silbey, kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan mana kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Yang ketiga, membangun ketaatan hukum. Ketaatan hukum itu tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum. Dan dengan logika yang sama, maka ketidaksadaran hukum adalah ketidaktaatan hukum, yang mana berarti ketaatan hukum sebagai sebab serta akibat dari kesadaran hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Hal tersebut tercermin menjadi dua kesadaran, yaitu yang pertama ada legal consciousness as within the law. Kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Yang kedua, legal consciousness as against the law. Kesadaran hukum dalam mewujudkan menentang hukum atau melanggar hukum. Ilmu hukum berbeda dengan ilmu yang lain. Dalam kehidupan umat manusia ini, karena struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak di atas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Selanjutnya adalah nilai kesamaan derajat. Nilai kesamaan derajat adalah bagian dari materi nilai-nilai konstitusi yang keberadaannya sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesamaan derajat dapat dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki status, tingkatan yang sama dalam lingkungan atau daerahnya. Kesamaan derajat dalam istilah di bidang kewarganegaraan adalah sama, dalam arti tidak membedakan atau mengistimewakan seseorang. Peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan warga negara dan penduduk diatur pasal 26 sebagai berikut. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir adalah hal-hal mengenai warga negara penduduk diatur dengan undang-undang. Implementasi nilai demokrasi di Indonesia. Nilai demokrasi tidak terlepas dari sejarah peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, demokrasi bukanlah sesuatu yang baru, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi sebenarnya telah
dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia sejak lama di masa Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan telah dikenal istilah musyawarah dan rembuk desa atau istilah lain. Yang pertama yaitu demokrasi di masa kolonial. Sementara di masa kolonial, para pejuang sebelum masa kebangkitan nasional mendapat dukungan dari rakyat untuk memperjuangkan kepentingan bersama, yaitu mengusir penjajahan yang telah merugikan kehidupan mereka. Pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan suatu bentuk demokrasi dalam alam penjajahan atas desakan dari para pemikir dan aktivis demokrasi, baik dari di dalam negeri Belanda sendiri ataupun kaum pergerakan nasional pada 1927. Pemerintah Belanda membentuk lembaga perwakilan yang bernama Volksraad. Lembaga ini memiliki wewenang sebagai CEO legislatif bersama Gubernur Jenderal selama 15 tahun, yaitu sejak 1927 sampai dengan 1941. Volksraad hanya menghasilkan 6 undang-undang dan hanya 3 yang diterima pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya yang kedua adalah demokrasi parlementer atau liberal. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 3 November 1945 yang menjadi dasar berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Namun, rencana ini tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Pemilu, yang dijadikan dasar pelaksanaan pemilu multipartai secara nasional pada 29 September 1955 untuk pemilihan parlemen dan 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota konstituenti. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520, 2 kali lipat dari kursi DPR, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.